Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Zia, masih dalam komunikasi dalam dunia bisnis. Mari kita simak apa yang akan kita sampaikan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang etika komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian tujuan dan fungsi etika bisnis. Kedua, prinsip etika komunikasi. Tiga, etika komunikasi dengan pelanggan. Keempat, penerapan etika komunikasi dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor penyebab penyimpangan. Ini saja dengan pengertian tujuan dan fungsi etika bisnis. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, akhlak, tok, atau sikap. Dalam bentuk jamaknya yaitu taita, artinya syahadat, istiadat. Jadi etika adalah suatu ilmu yang membahas masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik ataupun buruk. Jadi etika komunikasi adalah penyampaian pesan atau berita antara komunikator dengan komunikan dengan menggunakan perilaku, sikap yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan ketika berkomunikasi. Dalam berkomunikasi ada etika seperti dalam bahasa Inggris, yaitu 5W plus 1H. Ada who, siapa yang kita bicara; what, apa yang kita bicarakan; where, di mana kita berbicara; dan when, kapan kita berbicara; dan why, kenapa pertanyaan ini fokus dengan tujuan pembicaraan; dan yang terakhir how, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan penyampaian yang jelas. Pengertian etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pada dasarnya semua etika bisnis ini digalakkan karena memiliki maksud dan tujuan, yaitu tujuan etika bisnis untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat dan menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan. Dalam penerapan etika bisnis ini tentu akan ada nilai plus atau keuntungan tersendiri bagi sebuah perusahaan, baik dalam jangka waktu yang panjang maupun menengah. Adapun fungsi etika bisnisnya itu untuk membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing. Kemudian prinsip etika berkomunikasi ada: 1. Kejujuran ketika berkomunikasi dan bersikap. Kedua, integritas. Seorang yang memimpin perusahaan mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena mempunyai integritas. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketiga, komitmen serta memenuhi janji yang dibuat. Segala pebisnis dapat dipercaya karena mampu memenuhi semua janjinya. Keempat, loyalitas merupakan hal yang penting dalam berbisnis. Hal ini agar bisnis yang Anda jalani dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Etika berkomunikasi dengan pelanggan yaitu ada jujur, integritas, memegang janji, setia, adil, perhatian, artinya memperhatikan orang lain, hormat, menghormati martabat manusia, sopan dan santun, keunggulan, artinya memperhatikan kualitas pekerjaan, akuntabilitas, artinya bertanggung jawab atas keputusan, konsekuensi, serta memberi contoh kepada orang lain, dan yang terakhir menjaga kepercayaan, artinya dapat memberi contoh, menjaga dan meningkatkan integritas dan reputasi, dan mencegah perilaku orang lain yang tidak layak. Dan berikutnya penerapan etika berkomunikasi dalam dunia bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. 2. Social responsibility. 3. Persaingan yang sehat. 4. Menerapkan pembangunan berkelanjutan. 5. Menghindari 5K, kata BDC, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. 6. Komitmen. 7. Mampu menyatakan yang benar. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya. 9. Konsekuen dan konsistensi dengan aturan main yang salah disepakati bersama. Dan 11. Perlu adanya hukum positif dalam perundang-undangan. Faktor-faktor penyebab penyimpangan yaitu ada tatanan nilai moral, di mana
bagaimana perilaku yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis waktu mereka membuat keputusan dan memecahkan masalah. 2. Kode etik. Kode etik adalah pernyataan tertulis mengenai standar perilaku dan prinsip etik yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Dan yang ketiga, hubungan manajemen. Ya, etika juga menyangkut kaidah yang terkait dengan hubungan manajemen dan karyawan. Yang paling nyata terlihat adalah terjadinya konflik antara atasan dan bawahan. Ini ada faktor-faktor penyebab penyimpangan dalam pelanggaran perdagangan berdasarkan pengamatan kita sehari-hari. Yang pertama, pedagang kurang mengenal psikologi konsumen. Kedua, pedagang kurang mentaati agamanya sehingga tidak mampu bersaing dengan unit usaha yang lebih besar. Tiga, rendahnya pendidikan dan pengetahuan pedagang dan konsumen. Keempat, budaya dan perilaku pasar. Artinya konsumen yang keberadaannya sangat terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan para produsen atau pedagang dalam melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Kelima, tingkat pengawasan rendah aturan hukum yang salah satunya disebab dari raya persaingan pasar. Ya, naiknya harga BBM dan belum pulihnya krisis ekonomi telah berimbas kepada rendahnya daya beli masyarakat sehingga menimbulkan persaingan pasar. Para pedagang tersebut berebut pelanggan. Kondisi itu menyebabkan pedagang berupaya menjangkau dan mencari pelanggan sebanyak mungkin, sehingga segala upaya apapun telah ditempuh termasuk cara-cara curang dan amoral sekalipun. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kalian, terutama untuk kelas 10 bisnis dan pemasaran. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.